Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Saudara, kita masih dalam suasana lebaran dan masih dalam suasana dilarang mudik. Pemerintah memutuskan melarang mudik kecuali ada surat ini, surat itu yang pasti banget kita paham betul tidak ada gratis, saudara. Surat-surat itu ujung-ujungnya duit, baik ada tarif resminya maupun tarif yang tidak resmi, duit. Tapi yang pasti hal itu membuat banyak warga kita, umat Islam, yang tidak bisa sungkeman dengan orang tua, bersilaturahim dengan kaum karib, kerabat, famili dan sebagainya. Tapi itu yang saya mau bicarakan adalah ada berita dari Tempo, Lebaran hari pertama, hari ke-1, rombongan WNA Cina terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Lebaran hari 1, ya, rombongan TKA Cina, WNA Cina terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa bayangkan pemerintah dengan segala pejabatnya, maksud saya dengan segala macam dalih selalu membenarkan dan membuat legal para warga negara asing khususnya Cina datang berbondong-bondong pada saat warganya dilarang mudik. Maksud saya gini ya, apa sih maksudnya? Kalau dia orang-orang pejabat itu punya empati gitu loh. Gila ya, gue larang rakyat gue pindah dari satu tempat daerah ke daerah lain hanya untuk mencegah penyebaran COVID. Ini yang dari Cina datang berbondong-bondong, gue cari pembenaran, sudah memenuhi undang-undang inilah, peraturan inilah, itu nggak sensitif, ngeri. Sampai seperti itu kita ya, ngeri banget ya. Mati, nuraninya mati gitu loh pejabat-pejabat kita. Saya baca ini beritanya ya. Rombongan warga negara asing atau WNA Cina terus berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan pada hari Idul Fitri di tengah larangan mudik 6-17 Mei 2021. Rombongan WNA asal Cina ini datang secara bergelombang setiap hari. Sejak sebelum Lebaran hingga hari pertama Idul Fitri terus berdatangan. Anda nonton videonya? Mereka terus datang di bandara menuju bus dan sebagainya. Terus, sementara Anda juga menonton videonya di grup-grup WA, bagaimana orang-orang kita dilarang mudik, disekat, suruh balik, bagaimana sopir-sopir travel merasa frustasi, ada yang sampai menendang kaca belakang mobilnya nggak pecah, ada yang memukul kaca depannya dengan kunci ban, dengan besi itu sehingga pecah, karena mereka frustasi, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aduh, edan. Kemudian berdasar informasi yang dihimpun Tempo, pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, Cina, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Kamis 13 Mei sekitar pukul 12.20. Dari total 114 penumpang, sebanyak 110 WNA asal Cina. 114 penumpang, 110 diantaranya hanya 4 yang bukan WNA Cina, saudara, kata berita Tempo ini. Dalam penerbangan itu juga terdapat 1 WNA asal Korea yang melakukan karantina di Hotel Grand Shahid. Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muwardi mengungkapkan pesawat Xiamen Airlines dengan nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, Cina itu tidak terdaftar dalam penerbangan kedatangan internasional reguler. Artinya apa? Sepertinya pesawat charter. Sepanjang Kamis kemarin, kata Holik, Bandara Soekarno-Hatta melayani 13 penerbangan kedatangan internasional yang mengangkut 950 penumpang dan 8 penerbangan domestik yang mengangkut 500 penumpang. Kamis saja, ya, pas Lebaran saja ada, kata orang pejabat Soekarno-Hatta itu, 13 penerbangan dengan 950 penumpang. Anda tahu berapa kira-kira jumlah WNA
asal Cina yang datang. Terus diberikan kompensasi, diberikan karpet merah. Dahsyat bos, dahsyat bos. Beberapa hari sebelum Lebaran, rombongan WNA asal Cina juga tercatat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menumpang pesawat Sriwijaya Airlines dengan nomor penerbangan SJ3185 dari Guangzhou, Cina, yang membawa 149 penumpang pada 12 Mei sekitar pukul 23.37, hampir tengah malam, saudara. Pada 11 Mei atau H-1 Lebaran, pesawat Cina Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ835 dari Shenzhen, Cina, yang mengangkut 103 penumpang mendarat pukul 16.33. Pada Senin 10 Mei 2021 atau H-2 Lebaran, 2 penerbangan dari Cina mendarat di Soekarno-Hatta, yaitu pesawat Garuda Indonesia GA8990 dari Guangzhou mengangkut 94 penumpang, dan pesawat Lion Air JT2618 dari Wuhan mengangkut 66 penumpang. Terus berdatangan, saudara. Kepada rakyatnya bisa keras. Polisi dikerahkan mencegat jalan-jalan tikus dan mengejar sampai rumah tujuan di desa, di tempat mudik asal pemudik. Dijemput, dipaksa harus tes swab 220.000. Dijemput, dicegat. Bahkan TNI dikerahkan, unit tempurnya dikerahkan untuk mencegat pemudik. Saya kira baru di Indonesia, saudara, tentaranya, lebih khusus lagi unit tempurnya dikerahkan untuk menghadapi rakyatnya sendiri, yang bukan sedang memberontak, yang bukan sedang menggulingkan kekuasaan, yang bukan sedang mengerongrong kekuasaan pemerintahan, tapi sedang mudik. Unit tempur TNI, Mas Hadi, Panglima TNI, piye toh Mas? TNI mosok dikerahkan untuk demikian? Mosok bukannya TNI untuk mempertahankan kedaulatan negara? Di mana letak urgensinya? Nggak usah urgensi lah. Di mana letak hubungannya pemudik mengancam kedaulatan negara yang menjadi tugas utama TNI? Mohon maaf nih, mohon maaf, tanpa bermaksud nyinyir ya, tapi mohon maaf, siapapun kalian, selama kalian menerima uang rakyat untuk gaji kalian, untuk fasilitas kalian, untuk operasional kalian, itu uang rakyat. Mau kerja untuk rakyat gitu loh, Mas. Aduh. Ini kalau kita lihat di mana namanya di Twitter, bagaimana berita soal Wuhan ini mengerikan sekali, bos. Mengerikan sekali. Aduh, kubet hilang ya. Bagaimana komentar-komentar mereka gitu loh. Dari Tempo ya. Aduh, macam-macam komentarnya si siapa? Apa namanya? Komentar netizen ya tentang ini TKA Cina yang mendarat bertubi-tubi di mana namanya di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi saya udah dapat sebetulnya ya. Atau dari sini dulu deh. Saudara, aduh, memang sedih banget. Sedih banget. Kok kenapa jadi begini kita ya? Kenapa jadi begini kita? Tadinya kelamaan. Padahal tadi sudah saya temukan ya. Aduh. Tapi penasaran kalau nggak dibuka ini. Maksud saya kalau nggak dibacakan. Ini dia. Ya, Tempo News memuat di Twitternya, dan kita coba lihat bagaimana tanggapan dari netizen ya. Netizennya, apa kata netizen ini? Tanggapannya macam-macam, saudara sekalian. Aduh. Kenapa begini ya kita ya? Nih, padahal janji Menhub kedatangan TKA Cina akan dihentikan. Cuma lip service saja, kata Republik Dagelan. Bahkan
Ada Puan Maharani minta pemerintah hentikan sementara izin masuk WNA ke Indonesia. Ada Puan Maharani ya, ada meme-nya. Oke. Nggak tahu nih sesama. Lalu para ahli versi LDP dan para orang penting versi Ngabalin itu kok nggak pernah cukup untuk nangani proyek ya. Proyek yang mana sih? Jangan-jangan justru mereka yang datang itu proyeknya. Kan kita ingat Ngabalin mengatakan jangan ganggu, mereka tuh orang penting. Jangan, kemudian apalagi kata si LDP, jangan ganggu. Lalu kata Ngabalin, kata LDP, Luhut Binsar Panjaitan, mereka orang-orang ahli, para ahli yang datang ke Indonesia itu para ahli. Lalu kenapa nggak berhenti nggak habis-habisnya ya? Ini Mas Piu ini membalas penjajahan Palestina berawal dari masuknya TKA Israel. Penjajahan Palestina berawal dari masuknya tenaga kerja Israel. Aduh, Mas Piu ini maksudnya apa? Tapi memang di Zimbabwe dan di Tibet itu mereka dikuasai oleh RRC, diawali dengan masuknya tenaga kerja asing asal Cina. Oke. Aduh, ada lagi. Ini dengan hanya bicara protes di sosmed, apa bisa mengubah perilaku penguasa? Harus dengan cara lain yang lebih memberikan efek jerah pada penguasa yang semena-mena dan pembohong. Dengan cara apa itu? Kalian pikirkan. Ini kata Trias Korupsia. Dengan hanya bicara protes di medsos, apa bisa mengubah perilaku penguasa? Ada tonya 2 kali. Dengan cara yang lain lebih memberikan efek jerah pada penguasa yang semena-mena, strip pembohong. Dengan cara apa itu? Kalian pikirkan. Ini Trias Korupsia ya. Dia menyarankan sekaligus bertanya, ayo cari cara yang lain seperti apa. Tapi yang menarik ini ada Twitter dari siapa ya? Siapa waktu itu? Si Faisal Basri. Faisal Basri sampai pada kesimpulan harus melawan. Rakyat tidak boleh diam, harus melawan. Nanti kita tanya, Bung Faisal Basri, caranya. Tapi memang miris-miris sekali ketika rakyatnya dikuyo-kuyo, rakyatnya ada ancaman denda 100 juta, pidana 1 tahun, disuruh putar balik karena mudik pada saat yang sama. Saat yang sama, pemerintah terus mengizinkan WNA Cina masuk ke Indonesia, bahkan dari Wuhan. Ngeri. Nggak ngerti mesti bagaimana rakyat. Nggak ngerti. Saya mohon maaf, saya nggak ngerti. Saya tidak berani bilang seperti Faisal Basri. Lawan. Ya kan gitu saja dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.